itu belakangnya mentok buntu. Biasalah, gua kalau mau mati di situ kali. Kalau butuh saksi hidup masih ada Si Denny. Nggak usah Denny, gua ketemu sama abang-abang si kaktus aja dia malu hati. Gua bilang lu sialan lu bang, dulu mau ngebunuh gua. Akhirnya ente terkepung di situ. Terkepung habis. Gua tanya sama Denny, lu bisa berenang? Enggak. Yah, lu bang? Gua anak kampung Melayu cuy. Iya, bisa kagak? Gua lahir di Ciliwung. Wih, sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Indonesia Vlog 75. Cerita part 2 nya Bang Weki. Dia akan menceritakan memorinya di jalur 40 dan akan menceritakan waktu terkepung. Di mana? Silakan simak di Indonesia Vlog 75. No skip ikannya, like, subscribe, and comment, dan tunggu konten-konten berikutnya guys. Wassalam. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Lanjut di part 2. Cerita seru dari Bang Weki Cus 40. Bang, tadi kita cerita yang di Fuji nih bang. Fuji yang di Matraman kan? Yeah. Itu gimana ente ceritanya? Jadi waktu itu pagi-pagi, gue juga nggak ngerti tuh. Tiba-tiba satu bis gemes. Habis disambit kabur. Kita turunin. Kayak ngegodain doang ya? Iya. Kita turunin. Gue inget banget tuh sama abang-abangan gue kaktus, anak 5. Maju lo. Gue sama Denny tuh anak SM1 bangunan. Teman SMP gue juga dia. Gue maju, gue masukin. Itu di Fuji Image Plaza. Kalau zaman sekarang CCTV cakep kali itu. Udah kayak sinetron. Itu orang yang gue kejar kalang kabut. Larinya? Iya berantakan itu meja apa segala macem. Enggak taunya ada pintu samping. Pintu samping itu tembus kampungan dia. Gue baru paham di Fuji Image Plaza itu belakangnya mentok buntu. Biasalah. Gue kalau mau mati di situ kali. Kalau butuh saksi hidup masih ada Si Denny. Nggak usah Denny. Gue ketemu sama abang-abang si kaktus aja dia malu hati. Gue bilang lu sialan lu bang, dulu mau ngebunuh gue. Akhirnya ente terkepung di situ. Terkepung habis. Gue tanya sama Denny, lu bisa berenang? Enggak. Yah, lu bang? Gue anak kampung Melayu cuy. Iya, bisa kagak? Gue lahir di Ciliwung. Wih, sakit. Bego. Tapi lu mikirin Denny nggak bisa berenang. Ya, kan gue tanya dulu. Akhirnya gue gandeng dia. Nyemplung lah tuh di kali Matraman. Nggak taunya, hello. Tuh kali cuma segini doang. Ya, cetek. Sambit dia bocor. Lu berarti ditimpain dari atas. Sambitin. Udah kayak maling ya? Ember.
Di seberang ada preman lagi ngelinting getok, ya kan? Gue diselamatin sama dia. Sama dia preman yang seberang. Kebetulan mereka kan perang kampung. Matraman sama Seberang seberangan. Iya. Itu pada saat zaman lu itu kali udah hitam belum? Masih coklat. Masih coklat. Sekarang hitam ya? Ya udah hitam bang. Masih zaman gua sekolah udah hitam. Masih coklat tadi itu. Coklat, nggak hitam-hitam banget. Gua nyebrang, di stopin bajai. Lolos. Ya lolos. Alhamdulillah. Tuh kalau gue inget itu trauma. Sampai gini, gue cerita begini aja nih. Masih keinget terus ya? Masya Allah. Gue kalau nonton film perang Vietnam, ternyata bener. Memori itu, apalagi sesuatu yang itu bikin orang gimana gitu. Itu pokoknya posisinya lu berdua ini antara hidup dan mati deh. Bener-bener. Jalan buntu gimana sih? Iya. Mau nggak mau nyebrang kali. Tuh. Dan karena kepanikan apapun lu lakuin lah ya. Nyebur. Gitu. Jadi kalau bicara di 40 zaman gue itu ya begitu. Dari situ akhirnya terselamatkan, besok tambah gemes lagi. Gantian lo. Ya dia nggak berani. Udah lewat, ntar akhirnya di Kenari tuh, sambitin lagi. Ntar di Ripoli, terus di Borimek, Apotek, sampai Gambir 7. Ini kan berbicaranya tadi lo yang kejadian di Fuji pagi bang. Ada cerita apa lagi di pagi bang yang ente nggak lupa? Cerita berangkat berarti kan? Ya, kita berangkat. Oh ada cerita pulangnya. Nah cerita pulang gimana? Waktu itu di berarti tengah hari bolong ya? Ripoli, berarti balik kanan di halte waktu itu. Diturunin, nggak taunya ditipu sama anak Doski sama anak Captun. Rata tuh kaca tuh. 40. Dulu ada tuh. Ditipunya gimana dia strateginya? Gue pikir sepi, nggak taunya banyak udah ditungguin. Nah waktu itu ada anak 40 bawa bis. Di bawah bis, gue kirain dia bisa bawa mobil, nggak tahu malah majuin ke Doski. Ya, rata tuh kaca. Ada yang buang tembakan, intel. Kan masih polsek itu udah ada ya? Udah ada. Dar, dia mundur, kita turun, masuk gua ke kampungan Ripoli. Tuh, bogel ada tuh. Itu lolos. Nah kalau bicara cerita pulang. Cerita paginya pernah lagi tuh. Akhirnya kita satu bis. Cerita pulang lagi tuh. Satu bis akhirnya ketangkep. Waktu itu yang gue inget tuh ada Malik tuh. Anak siang, 40 siang. Suruh push up. Ketangkepnya di mana? Dibelokin ke kantor polisi. Yang di mana bang? Di Keramat itu. Satu bis. Bentrok, udah bentrok belum? Udah bentrok, sama belokin. Doski? Ya Doski sama Captun itulah, yang di Ripoli. Itu kocak tuh. Ada si Malik ya. Bang Malik kalau nonton nih. Dia dibawain nasi bungkus sama emaknya. Ya kan? Tujuan emaknya buat anaknya ya. Tapi emang di 40 Brotherhood-nya tinggi. Diburak nih nasi bungkus. Sebentaran kelar. Iya, mulai lapar. Pat. Main beliin lagi, udah jangan banyak temen lo. Dia aja kagak makan. Gua aja cuma dapat sesuap. Tuh, itu zaman dulu tuh. Tapi zaman kita itu cenderung malam biasanya pulang, Bang. Ya kan? Sore pulang ya kan. Dikongkosin kadang-kadang, dikasih makan kadang-kadang. Sama polisi. Iya. Tapi gua waktu itu nggak diongkosin. Dikasih makan doang. Mending disiksa. Dulu gue ingat banget di RCTI ada apa training apa sih? Acara hari Jumat tuh basic training. Yang push up, yang senam gitu. Gue pernah tuh. Gue bilang nih kayak basic training nih. Gue emang anaknya konyol.
Polisi ada yang denger, malah ditambahin. Anjir, pusap yang lain udahan gue masih terus. Sedih banget ya. Gara-gara ngomong nih kayak basic training. Tuh, itu yang gue nggak lupa. Sama kejadian si Denny lagi tuh terkapar di depan Carolus. Itu waktu itu gue lupa ribet sama siapa. Dia sempat collab, masuk rumah sakit, Cipto jahit kabur. Karena nggak ada duit. Si Denny. Oh berarti Bocor lagi, emang dia apes. Selalu apes lah anak. Pasti nyaksiin Denny ini terkapal lah ya. Ya, karena gue teman SMP dia. Dia Jatuhnya pindahan. Denny ini kayak tandem lo bang ya? Ya, karena gue teman SMP. Karena teman SMP. Teman SMP, dulu gue veteran di SMP. Dia pindahan. Gitu. Dia sekarang namanya Mat Longgar. Di Beksi dia guru. Pengajian dia guru. Gitu. Wah itu Masya Allah tuh. Alhamdulillah. Dikasih umur panjang. Sama Allah mungkin dikasih kesempatan buat silaturahmi sama berbuat baik udah. Hari gini loh, yang tadi gue bilang, jangan kau hukum masa lalu. Karena masa depan tidak pernah berdosa. Salah. Jangan kau hukum masa lalu karena masa depan tidak berdosa. Gitu. Tagline-nya begitu. Yoi. Kalau kayak Bang Karni Ilyas kan, halo pemirsa. Maerot pernah berkata, semua yang besar berawal dari yang kecil. Mudah-mudahan Antun Aji 75 channel, konser channel bisa seperti itu. Amin. Bang, kita berbicara tadi ente ada di proses hidup dan mati. Zaman ente itu kan Budut cenderung dengan Iwan Fals sama Slank nih bang, konser-konser. Ada gak sih bang cerita seperti itu di zaman ente? Atau Metallica mungkin? Gua kalau bicara Metallica, gua nggak ngikut. Nggak ikut. Yang ente pernah konser ikut apa? Iwan Fals itu pun SMP. Gua mah bicara jujur bro. Gua nggak mau. Berarti di zaman lu sekolah STM nggak ada? Bukan nggak ada, gua nggak ikut. Nggak ikut. Karena yang Metallica pun Kecuali Jakarta Fair bang ya? Jakarta Fair, gue juga nggak ngikut. Jakarta Fair itu PRJ kan? PRJ. Kalau dengar adik-adian sih cerita, iya. Kan momennya. Apalagi Super Groove katanya tuh, dulu zamannya di Kemayoran PRJ itu. Berarti lu versi cerita itu nggak ada ya? Nggak, Karena lu nggak ada di posisi itu. nggak ada. Dan gue nggak mau sesuatu yang nggak ada di situ lu cerita. Karena ini real story soalnya. Karena prinsip hidup gue sekarang, nikmati yang ada, jangan mengada-ngada. Tagline-nya dapat lagi. Sekarang gua ngomongin story lucu bang. Story lucu di 40. Ini ada gak nih bang? Yang nggak lupa? Ada. Waktu itu gue pernah dapet seragam PSKD 2. Selamat Riyadi. Selamat Riyadi. Danwir. Gue pakai nih. Gue pakai seragamnya sama dasi. Dasi dia kan lain. Dasi gue begini. Dasi dia panjang. Waktu itu gue necis bray. Zaman sekolah. Cut bray. Spokat. Nike Air. Diskonan Pasar Baru. Tapi bukan betak ya? Perlu ditegesin. Ya nggak apa-apa bang. Jam gue SWOT. Pasar Baru kan ladang lu bang. Ladang lu kan. Pernah kalau bicara noto. Waktu itu Sutar. Gue ngeliat nih ya kan. Target nih. Beli sepatu. Ya nggak. Gue sredeng. Emangnya gue nggak boleh kali ya. Ada Sutar tuh Kodim. Anak Budut pasti kenal. Sutar Kodim. Dia teriak bro. Wah, lu mau di betak nih gini-gini. Digamparin gue sama Sutar. Kelepok. Gue bilang, lu belain dia. Gue ditantangin berantem. Jadi, padahal gue mau sikat barangnya. Kata si Sutar, muke-muke lu gak mungkin. Mana berani dia. Lu aja mau ngerampok. Kabur gue anjing. Nah yang PSKD gimana nih? Nah yang PSKD ini lucu lagi nih. Gue dandanan rapi. Ya enggak. Waktu itu gue gemes di Senen. Gue dandanan rapi. Konblok.
Gue bungkus pakai kertas kado. Oh, lu bawa konblok. Konblok, tapi gue bungkus kertas kado. Iya. Wah, lu genit banget. Mau ulang tahun ntar ya nggak? Ini kado. Berat anjing. Habis gue nggak bawa itu yang gue bilang. Kresek Kresek batu. batu. Itu buat nyambit. Tapi bentuknya konblok. Konblok. Gue bungkus kertas kado. Jadi dandanan gue kayak anak bener lah gitu. Itu gue demen banget tuh begitu tuh. Untuk ngadepin PSKD. Bunga PSKD. Ini gue pakai baju PSKD. Oh, sama biar sama. Gitu maksudnya. Berarti mensiasatinya seperti itu, Bang. Gue bet captun aja pernah dapet gue. Pernah digamparin gue sama guru gue. Lu jangan bangga lu. Bukannya bangga, harusnya lu mikir terbalik dong. Murid lu bisa dapetin seragam ini. Bet captun ya. Yes. Mahal banget dulu bet, Bang. Suatu identitas yang emang antara mengundang keributan atau tidak, atau mengundang kebanggaan, ya kan? Tapi kalau bicara di 40, gue lebih inget sering gebukin copet sih. Oh, berbicara masih copet nih. Copet Senen, copet Pasar Baru. Senen. Sampai suatu ketika pernah tuh copet Senen nyerang anak budut. Kita kabur ke Istiqlal semua. Di zaman lu tuh? Zaman gua. Jadi pulang sekolah udah ngeri tuh udah. Lawan baju bebas cuy. Gue berani ngomong gini pasti copet tuh udah pada mati. Paling enggak udah tremor. Ya enggak? Udah pikun. Iya. Kan di sebelumnya di channel gua di Bonser, Kong Jamon ceritain juga versinya copet lawan anak budut. Bener itu. Dan keterusan sampai di titik ente. Iya. Emang copet itu mungkin sampai generasi di bawah ente tetap jadi apa ya? Jadi Momok. perebutan kekuasaan lah ya, momok. Momok. Dan harus dilawan terus tuh copet. Iya, karena cuma itu kita sama penumpang jadi nggak berantem melulu gitu. Ya kan? Istilahnya jatuhnya sampah ya, Bang. Iyalah. Berapa kali tuh di Budi, depan Budi. Ya banyak lah. Mungkin kalau gue cerita sama yang seangkatan inget pasti itu. Pokoknya zaman itu lebih cenderung SMA sama STM, Bang ya. Nah, di akhir ente kelas 3K atau ente udah lulus kah? Pecah semua STM, Bang. Gua kelas 3 tuh udah terakhir udah mulain. Yang akhirnya ada riak-riak itu antara STM semua. Sama Israel. Sama Poncol. Sama sekolahan lo juga. Iya, gua pertama ditatar suruh bantai 40 sama abang-abangan gua. Kelas 3 Bang Ucok sama Bang Maksi itu inget gua. Itu Maksi dulu di Kebon Pala. Gue pernah inget tuh, ngalong. Ada almarhum Gaca, Jalu, Maksi, Tommy. Gue bilang dulu di Kebon Pala tuh jalur kita istirahat. Capek udah. Ya kan? Nah dulu zaman gue di Kampung Melayu ada Ganter tuh. Gabungan anak terminal. Ganter itu di channel yang lain pernah diomongin sama Bang Gentong. Ya, Gentong anak BM. Itu Berarti gabung tuh. Iya, bukan gabung. Melawan mereka. Mereka bikin koalisi sendiri Di Kampung Melayu, Ganter. BM, Maut ya. Sampai suatu ketika Bonser lewat, ada Tommy nih. Bonser apa mana nih? Bonser naik 501. Mayasari. 501. Miring dia teriak. Gua kejar. Akhirnya besokannya gue dipanggil sama Ganter. Gue bilang makanya kalau di Pala jangan teriak-teriak. Oh, Bonser masih masuk aliansi Ganter waktu itu. Masih gabung di Melayu lah ya. Yes, gitu. Jadi bentrok lah Budut sama Ganter. Sama 40, cuma 40 sama Ganter. Cuma pas gue udah lulus baru tuh denger cerita. Pecah semua. Gue bilang lah, lagi zaman gue enggak gitu. Beda zaman beda cerita Bang ya. Iya itu. Tapi yang gue ceritain emang begitu adanya, Bray. Gitu. Gue nggak mau mengada-ngada. Iya. Kopi lagi. Filsafat gue sekarang nikmati yang ada, jangan mengada-ngada. Keluar lagi tuh tagline. Hmm. Bang,
40 ini kan jadi salah satu ikon sampai era milenial Bang ya. Cus 40 ya, walaupun plesetannya banyak ya. Ente sebagai salah satu pendiri sama Bang Bogel, sama Bang Tommy, sama Bang siapa yang SM1 tadi? Yok, Bang Iyo. Roni, itu yang gue inget ya. Apa di umur sekarang yang ente rasain Bang? Bahwa Cus 40 ini jadi salah satu cerita, histori, legenda, dan jadi trademark di zaman ini. Ya kalau gue sih akhirnya percaya sama omongan bokap gue yang tadi. Lu berteman, ladang lu, harta lu di Jakarta, banyakin temen. Balik lagi, gue nggak mengklaim gue anak budut. Tetap rumah gue grafika. Tapi kalau bicara budut, gue dibicara di basis Cus 40. Cus 40. Nah, di Cus 40 itu ya banyak lah. Yang pro, kontra, apa segala macam. Karena ada satu lagi nih bro, bokap gue pernah berpesan. Lo punya temen 10 nih. 7 pro sama lo. 3 kontra, go ahead. Go ahead ya. Jalan terus. Wajar. Dinamika. Agar kita introspeksi, agar kita mawas diri. Tapi kalau terbalik, 7 yang kontra, 3 yang pro, itu bukan koreksi lagi. Lo pindah tongkrongan. Untuk sementara ini, lo masih eksis di 40 sama teman-teman yang lain ya kan? Ya, akhirnya sampai bikin channel. Tujuan gue bukannya mau nyari panggung, apa gimana, enggak. Ini new mind. New mind, peradaban manusia bergeser, yang dari analog ke digital. Kalau di postingan gue, hashtag gue jejak digitalku. Jadi dulu orang nulis di diary, jangankan lo baca, diary-nya lo pegang aja marah-marah. Iya, zaman kita begitu Bang. Bener gak? Sekarang lo ngumbar malah. Ngumbar. Dengan lo bikin status. Mau di Instagram, di Facebook, di YouTube. Malah gue bilang nih, jangan sampai peradaban manusia yang bergeser ini emosional roller coaster. Anjir. Apa artinya itu? Bangun tidur lu megang handphone bro, lihat status WhatsApp temen. Ada yang baru beli ini, ada yang begana, begono, pusing. Lu pindah ke Instagram, pada baik. Sama aja. Lu pindah lagi ke Facebook, sarwa kene. Ke YouTube makin jadi. Di Twitter, tambah pusing pala lo. Anjir, gua ada di posisi mana nih? Iya enggak? Itu emosional roller coaster. Emosional roller coaster. Roller coaster. Lo tau roller coaster gitu? Iya. Yang akhirnya gue pernah bikin status, mereka yang ria, apa lo yang dengki? Bener gak? Padahal jangan begitu bro. Ambil positifnya. Kayak temen lo posting di Ka'bah, jangan lo anggap ria. Dia ibadah. Syukur-syukur lo kepanggil. Amin ya Allah. Jangan lo ngeliat temen lo posting di Ka'bah, dia mau utang sama gue belum bayar. Akhirnya lo dengki, merusak. Apalagi sekarang pandemik nih bro. PPKM ya. PPKM. Pernah pendekatan, kemudian menghilang, ghosting. Kan ada lagunya. Siangnya kita chatting, malamnya kita calling. Ya kan? Iya, ghosting. Iya, lo baper. Akhirnya ghosting. Sian kan? Iya. Kasian deh orang-orang kayak gitu. Iya. Itu lagunya Bulan Seteja. Tuh udah cakep tuh anak tuh. Udah cakep rupanya. Bulan Suteja yang di Bali, Bu? Iya. Oh, ente salah satu penonton Santos Setia dia tuh. Bini gue pernah cemburu. Wih, bocah bang, bocah. Gue bikin postingan. Ikan cupang. Ya kan? Back soundnya dia. Terpesona, aku terpesona. Pagi bini gue bilang, lu terpesona sama siapa? Sama ikan. Gak percaya. Gue buka YouTube. Nih gue denger lagu Terpesona versi ini tentara.
terpesona. Aku terpesona. Serius banget itu ya. Gue belum tahu itu bulan. Gak ngerti itu Kagak bulan. ngerti, pas ngeliat anjing. Cakep tuh bocah. Iya, viral ya. Iya, Pogono. Padahal gue ngeliat versi tentaranya, Bang. Iya. Terpesona. Nggak mungkin lo begitu Bang nyanyi. Iya, makanya. Ya, abang ini selalu menghibur sesuai dengan jiwanya dia, jiwa entertain. Dia nge-host ngibur. Dia jadi narasumber menghibur juga. Ya kan? Paling enggak gue sedekah deh. Iya. Seperti ente Japriane kemarin. Wah, sedekah subscribe. Iya. Siap Bang Weki, Iya. kapan kita ngopi? Atur aja. Sekarang waktunya aneh ngopi sama dia. Jangan lupa mampir ke channel gue Numpang Ngopi. Numpang ngopi. Iya. Karena Bang Weki sekarang berkreasi di Numpang Ngopi. Salah satu channel yang dibikin sama temennya dan Nyanyu. Nyanyu dari 91 Mistik. Budut Mistik 91 kebetulan orangnya di sini noh. Iya, Lagi iya. mancing juga. Lagi mancing dia. Gue bilang sama dia, mendingan mancing di danau daripada mancing di keributan. Iya. Iya kan? Ya ada Bang Nyanyu di sono. Habis ini kita tag channel Numpang Kopi, ambil gambar di Danau Cavalio. Cavalio. Tanah Kusir. Tanah Kusir. Jangan Jangan lupa lupa mampir ke Bang Amir. Bang Amir, lu pakai prokes. Ya nggak tuh, sanitizer, masker, ya kan? Bang, ini kita berbicara channel nostalgia nih Bang. Ya kan Budut kan ada yang Budutes, ada BC40, ada BOC, dan kemarin ngomong ada sama Ramses, ada Budut Brandal ya kan. Dengan dinamika banyak channel di Budut atau di sekolah lain atau di milenial, ente nganggapnya seperti apa Bang? Tadi gue bilang peradaban manusia bergeser, ya kan? Tapi lu kudu hati-hati. Hati-hatinya apa? Ini true story apa make up story? Wih, story. Kalau make up story, lu belajarnya sama badut-badut no. Storytelling. Storytelling. Iya kan? Tapi kalau kita kan true story. Oh nggak mau. Tapi ambil baiknya. Ya enggak? Jangan jeleknya. Ya kan? Iya. Dan justru kita istilahnya sama-sama satu tujuan menebarkan virus perdamaian, Bang. Jalin silaturahmi, jangan bunuh masa lalu Bukan bunuh. Jangan kau hukum masa jangan lalu. hukum masa lalu karena masa depan lo nggak berdosa. Nggak berdosa. Ya, buat narakisah yang masih bingung mau berbagi kisah, masih ragu berbagi kisah, tagline-nya Bang Weki dapat banget. Yuk kita sama-sama menebarkan virus perdamaian. Intinya kita hanya berbagi kisah masa lalu. Yes. Nggak lebih dari itu. Damai itu indah. Damai itu indah. Asik. Kalau lagu zaman kita kecil, perdamaian. Nah, itu Oma. Lagu Qasidah. sedekah, qasidah. Iya. Bang, ada yang mau disampaikan Bang buat seluruh alumni Budut atau seluruh rival-rival yang dulu pernah nyakitin ente atau mungkin ente pernah sakiti, dan istilahnya untuk kaum milenial juga ada yang mau disampaikan Bang? Di kesempatan yang baik ini dan berbahagia. Ya, Asik. serius ya, terlalu serius ya. Oke pemirsa, gue yang tadi gue selalu teriakan, jangan kau hukum masa lalu karena masa depan tidak berdosa, dan biasakan menikmati yang ada, jangan mengada-ngada. Oke. Terus satu lagi, kalau lo lihat postingan orang, jangan baper. Zamannya emang udah begitu. Jangan lo bilang mereka, bukan jambi, maksud gue gini, mereka yang ria, apa kitanya yang dengki? Kan gitu. Akhirnya apa? Hati lo harus perluas dalam keadaan yang sulit ini. Jangan lo, wah kemerungsung. Kemerungsung tuh bahasa Jawa ya? Jawa, kemerungsung, gelisah, ngelihat si A, si Pulan gini-gini. Jangan. Kalau emang lo nggak seneng, zamannya di sosmed nih, kayak gue nih bikin statement di YouTube lo nggak seneng, lo bikin aja lagi channel. Hah? Iya nggak? Biar rame. Jangan lo akhirnya ribut di komen nih, jangan. Kalau memang beda pendapat ya gue mohon maaf, ya nggak.
gue manusia biasa, keterbatasan gue juga banyak. Terus pesan gue di era digital ini, jangan sampai mental lo naik. Ya tadi gue bilang emosional roller coaster. Lo bangun tidur pasti buka handphone. Iya. Lo baca grup, puyeng. Lihat stalking WhatsApp, status, Story Facebook, stres. pusing lagi. Iya nggak? Jangan, ambil baiknya aja. Lo nggak demen lewatin, jangan lo komen, akhirnya polemik ntar. Gitu loh. Lo nggak demen, lo bikin aja status. Kita kan jadi kayak ibu-ibu arisan tuh, main sindir-sindiran. Nah, iya kan? Gitu. Maafin nih, ibu-ibu yang arisan. Kapan ngocok ini? Kapan ngocok? Udah ditungguin. Itu aja Bang, sampaikan Bang. Iya. Lebih kurang gue mohon maaf kalau ada salah kata. Ya kali ada kata-kata yang kurang berkenan. Terus buat orang-orang yang dulu tersakiti, gue mohon maaf banget. Karena apa? Gue maafin juga yang udah nyakitin gue. Ya. Itu berbesar hati Bang ya. Iya dong. Tua itu pasti. Dewasa itu pilihan. Dan kita hidup pasti mati. Betul. Iya nggak? Makanya mana-mana pakai masker. Iya kan? Karena tidak pakai masker bisa mati. Iya. Itu kata pemerintah sekarang. Iya. Ya, Bang Weki. Oke, terima thank you kasih ya. telah berbagi di Andrew Najir 75 channel. Siap. Ya, pokoknya dari kesimpulannya dari kata Bang Weki itu tolong didefinisikan, diterjemahkan dengan baik. Benar. Ya kan? Bahwa Bang Weki itu memberitahukan dari hati dan dia cerita real. Nggak dibuat-buat Bang ya. Iya. Bang Weki di posisi seperti ini ya itu karena dia open minded, pikirannya terbuka terus, dan dia filosofi bapaknya tadi banyakin temen. Karena orang Betawi itu udah nggak punya ladang, nggak punya lahan, punyanya temen. Iya. Benar. Dan sampai akhirnya di posisi ini. Iya. Ya kan? Kesimpulannya begitu. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan tonton terus video-video nostalgia Andrew Najir 75 channel dan video ngevlog-ngevlognya Andrew Najir 75 channel. Ya. Oke pemirsa, Mak Erot pernah berkata, semua yang besar berawal dari yang kecil. Amin. Ya. Sekian dari Aneh, Dawai Bonser, dan Weki. Cus 40, mohon pamit. Sampai ketemu di narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Aneh Nazir Vlog 75. Terima kasih sudah menyaksikan videonya Bang Weki, grafika rasa budut cus 40. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kalian. Buang yang baik, buang yang jelek, ambil yang baik. Dan tunggu konten-konten berikutnya. No skip ikannya dan nonton video-video gue yang lainnya ya guys. Subscribe, like, and comment. Bye bye.